Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk ngaji bareng di sini untuk membahas tentang hal-hal pokok yang penting untuk kita ketahui. Di episode sebelumnya telah kita jelaskan perbedaan antara mu'allaf dengan mukallaf. Nah, sekarang kita perlu juga mengetahui siapakah mukallaf itu. Bagaimana kriterianya sebagai mukallaf? Kapan disebut mukallaf? Oke, kita mulai langsung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, siapakah mu'allaf? Kapan baru disebut sebagai mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang baligh, yang berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, kalau tiga-tiganya ini terpenuhi kepada orang tersebut, maka dia disebut mukallaf. Kalau ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka dia belum disebut sebagai mukallaf. Jadi ada tiga hal untuk memenuhi kriteria disebut sebagai mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh, kemudian berakal sehat, kemudian yang ketiga, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, tentang ketiga kriteria ini nanti akan disebutkan di episode berikutnya. Rinciannya satu persatu dari tiga hal tersebut, agar videonya tidak terlalu panjang, teman-teman. Jadi, kalau secara bahasa telah disebutkan ketika kita menyebutkan perbedaan antara mu'allaf dengan mukallaf. Kalau secara bahasa, orang yang telah terbebani, memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kriterianya untuk masuk kepada orang yang terbebani itu, nah seperti yang kita jelaskan sekarang ini, yaitu harus memenuhi tiga kriteria. Harus orang yang sudah baligh, yang kedua berakal sehat, kemudian yang ketiga telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, karena pembahasan tentang baligh ini panjang, menyangkut antara laki-laki dan perempuan, perbedaan di antara keduanya, kapan disebut baligh, kapan masuk kriteria baligh, maka akan saya sebutkan di episode berikutnya. Kemudian berakal sehat. Nah, artinya, ini saya sebutkan sekarang. Orang yang berakal sehat artinya bukan orang gila, bukan anak-anak. Anak-anak juga masih belum terpenuhi, karena dia jelas baligh belum. Kemudian nanti ada kriteria-kriteria lain. Jadi kan makanya yang pertama itu harus berakal sehat. Kemudian yang kedua, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Jadi yang dimaksud telah sampai kepadanya dakwah Islam, dia mengetahui atau pernah mendengar seruan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan seruan ajaran Islam secara keseluruhan, tidak, tapi hanya yang terpenting sudah mendengar aslud dakwah. Aslud dakwah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan aslud dakwah. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tersebut, sudah balighh, berakal sehat, kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu aslud dakwah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, misalnya mendengar dari adzan, mendengar dari penceramah atau siapa, itu kalau sudah memenuhi kriteria ketiga-tiganya, maka ini sudah masuk kepada orang yang sudah mukallaf. Jadi terbebani tanggung jawab. Yang pertama, nanti tanggung jawabnya juga akan saya sebutkan di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa juga bagikan kepada yang lain, agar manfaat dari video yang saya buat itu semakin menyebar luas, semakin banyak yang ngambil manfaat. Dan semoga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk terus-menerus kita mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Sekalipun misalnya kita sudah meninggal dunia. Nah, seperti itulah teman-teman. Di episode kali ini, nanti akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Ingat teman-teman, kenapa kita penting berbagi kebaikan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Subhanallah, kita membagikan kebaikan mudah sekarang teman-teman. Kalau berbentuk video tinggal nge-share. Kalau ada kajian-kajian keagamaan di suatu channel, ya kita subscribe, kita bagikan kepada yang lain, kita sebarluaskan, atau kita ambil ilmunya, kita sampaikan kepada orang lain. Asalkan tidak sembarangan juga di dalam mengambil ilmu pengetahuan, agar tidak kocar-kacir, agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ilmu yang bersanad. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.